Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dan jamaah yang hadirat insyaallah. Wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua memang mencintai Allah karena Allah sebagai Rabb kita yang menciptakan kita, memberikan kehidupan untuk kita, dan Allah anugerahkan banyak nikmat yang tidak bisa dihitung. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka bagaimana kita sebagai seorang hamba mengetahui bahwa Allah benar-benar mencintai kita? Ulama memberi beberapa tanda atau beberapa penjelasan tentang seorang hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita petunjuk dan agama dan hidayah, maka ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluhu mencintai hamba tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan, musibah maupun masalah, ketahuilah bahwa Allah mencintaimu. Bahkan Allah ingin mendengar suara kita. Allah ingin merindukan suara doa kita, munajat kita di tengah malam. Maka kita sebagai hamba Allah kadang-kadang dirindukan oleh Allah. Maka Jibril berkata, "Ya Rabb, fulan meminta kepadamu, kenapa engkau tidak berikan?" Kata Allah, "Ya Jibril, utruku fa inni uhibbu an asma'a sautah." Wahai Jibril, biarkan dia meminta-minta kepadaku karena aku senang mendengar suaranya. Ketahuilah bahwa jika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang sedikit kepada kita di dunia, maka di akhirat Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala-galanya untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur di dunia. Allah berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sifat dan nikmat ridha kepada Allah, takdir Allah, semua yang Allah anugerahkan kepada kita, ketahuilah bahwa Allah mencintai kita dan ini adalah nikmat terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meridai semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu daripada rukun iman kita, mempercayai atau mengimani kepada takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat sabar, maka ketahuilah bahwa kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang bersabar diberi nikmat tanpa batas. Semua orang yang bersabar di dunia akan diberi nikmat tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Para jemaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat ikhlas, maka ketahuilah bahwa Allah mencintai kita dan kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Karena ikhlas itu adalah salah satu diterima syarat, diterima amal ibadah seseorang adalah melalui ikhlasnya. Kita ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berbicara, ikhlas berkomunikasi dengan orang lain, maka kita semua akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat ikhlas, maka ketahuilah bahwa Allah sangat-sangat mencintai kita agar engkau menjadi orang yang ikhlas. Karena orang yang ikhlas adalah orang yang selamat daripada godaan syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Artinya syaitan kasih pengecualian kepada Allah. Yang tidak akan digoda oleh Allah oleh syaitan adalah orang yang ikhlas. Maka kalau kita diberi nikmat ikhlas, kita insyaallah akan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita begitu banyak beban, banyak permasalahan di dunia, ketahuilah bahwa Allah mencintai kita. Allah menunggu dari kita dua nikmat, dua kalimat, pujian dan bersyukur kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan, beliau kalau dapat musibah, beliau tidak menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un seperti kita. Akan tetapi beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu levelnya tinggi. Kalau kita innalillahi, kalau beliau alhamdulillah. Loh, beliau ditanya, "Kenapa engkau mengucapkan alhamdulillah?" Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Karena alhamdulillah ala annaha lam takun fi dini." Segala puji bagi Allah
bahwa nikmat yang menimpa diri saya ini bukan termasuk urusan agama. Bukan saya pindah agama atau saya meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau saya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala atau larangan Allah, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada level-levelnya. Kalau level Umar radhiyallahu an adalah level sahabat yang mulia. Jika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat harta, maka ketahuilah bahwa Allah mencintaimu. Maka jangan berpelit-pelit kepada orang fakir miskin. Kita wajib berbagi, karena ma naqasa malum min sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya. Allah yang janji. Berapapun kita keluarkan, kita tidak memberikan orang itu karena dia, tetapi kita kasih dia karena Allah. Karena Allah yang meminta, Allah yang memerintahkan. Sampai dikatakan dulu salah satu istri Rasulullah sebelum memberikan orang fakir miskin uang atau apapun itu pemberian uangnya, beliau kasih parfum dulu, kasih minyak wangi dulu. Ditanya, kenapa engkau lakukan demikian? Kata beliau, karena sebelum jatuh di tangan orang miskin, jatuh di tangan Allah lebih dahulu. Coba bayangkan, begitu level mereka, maka mereka sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat kesedihan, orang itu merasa galau, masalah terus, banyak kesedihannya, maka ketahuilah bahwa Allah mencintaimu dan Allah ingin menguji keimanan kita. Di awal surat Al-Ankabut Allah jelaskan, fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya, siapa yang berdusta dalam imannya. Kalau Allah anugerahkan kepada kita lisan yang sehat dan qalbun yang salim, qalbun yang sehat, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan Allah ingin kita sebagai hamba-Nya menggunakan nikmat lisan dan hati ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah anugerahkan kepada kita nikmat Islam, ketahuilah bahwa Allah mencintai kita, bagaimana kita tidak bisa mencintai Allah. Allah memberikan kita nikmat hidayah, istiqamah, bagaimana kita tidak mencintai Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Terima kasih kepada ibu-ibu pengajian Masjid Permata Kalbu, para pemirsa dan jamaah semuanya. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita sesudah pesan-pesan berikut ini.